Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya, bagaimana keadaannya pada hari ini? Apakah Ananda semua dalam keadaan sehat? Nah, semoga Ananda semua dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai bagian penting dalam kegiatan pemasaran, yaitu visual merchandising dengan materi penataan produk atau desain. Nah, oh sorry, maksudnya display. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, untuk tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, menjelaskan konsep penataan produk atau display. Nah, yang kedua itu ada mengidentifikasi tujuan display. Yang ketiga itu ada menjelaskan fungsi dan manfaat display. Nah, yang keempat yaitu pengaruh display terhadap minat beli. Yang terakhir itu ada membedakan jenis-jenis display. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, coba kalian bayangkan ketika kalian pergi berbelanja ke sebuah toko. Nah, pernahkah kalian masuk ke sebuah toko, kemudian melihat suatu produk yang menarik perhatian? Nah, pada awalnya kalian itu tidak memiliki niat untuk membeli produk tersebut, tetapi karena produk itu ditampilkan dengan menarik, akhirnya kalian tertarik untuk melihat, mencoba, dan bahkan membelinya. Nah, menurut kalian, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apakah hanya karena produknya bagus atau karena cara produk tersebut ditampilkan juga begitu berpengaruh? Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan menemukan bagaimana suatu produk itu dapat memenuhi perhatian dan minat beli konsumen. Baik, selanjutnya coba perhatikan gambar yang ada pada layar ini. Nah, gambar pertama itu ada eh, produk yang kurang tertata, berantakan, sehingga konsumen mungkin eh, membutuhkan waktu lebih lebih lama untuk menemukan barang yang dicari. Nah, untuk gambar yang kedua itu ada produk yang disusun dengan rapi. Barang juga dikelompokkan dengan baik, mudah dilihat, dan memberikan kesan nyaman bagi konsumen. Nah, sekarang coba pikirkan, jika Ananda menjadi seorang konsumen, toko mana yang membuat kalian lebih tertarik untuk masuk dan berbelanja? Apa alasan kalian memilih toko tersebut? Nah, pasti yang gambar B kan, karena lebih rapi, lebih mudah dicari, dan sudah dikelompokkan. Nah, melalui pengamatan tersebut, kita dapat melihat bahwa sebuah produk ternyata tidak hanya membutuhkan kualitas yang baik. Cara produk ditampilkan juga memiliki peran penting. Produk yang ditata dengan baik dapat memberikan kesan lebih menarik dan membuat konsumen merasa nyaman. Nah, dari penataan ini kita dapat menemukan beberapa pertanyaan, yaitu mengapa toko melakukan penataan produk, apa tujuan sebenarnya dari penataan produk ini, dan bagaimana penataan produk ini dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita pelajari konsep tentang penataan produk ini. Nah, jadi, ketika kita melihat sebuah toko, sebenarnya banyak hal yang sudah direncanakan oleh penjual, mulai dari posisi produk, warna yang digunakan, susunan barang, hingga produk mana yang ingin lebih ditonjolkan. Nah, semua itu dilakukan agar produk lebih menarik perhatian. Nah, kegiatan menyusun dan menampilkan barang tersebut disebut dengan penataan produk atau display. Jadi, penataan produk atau display ini adalah
cara menyusun, dan menampilkan barang secara menarik untuk menarik perhatian dan minat beli konsumen. Jadi, display ini bukan hanya sekedar menaruh barang di rak. Nah, display ini merupakan bagian dari strategi pemasaran yang bertujuan membuat konsumen tertarik terhadap produk yang ditawarkan. Nah, sekarang kita akan coba memahami tujuan dari penataan produk ini. Nah, ketika konsumen melihat satu produk, biasanya ada proses yang terjadi sebelum akhirnya membeli. Misalnya, ketika kita masuk ke toko atau melihat produk dengan kemasan menarik, hal pertama yang terjadi adalah kita memperhatikan produk tersebut. Kemudian, kita mulai merasa tertarik. Setelah itu, muncul keinginan untuk mencoba atau memiliki barang tersebut, dan akhirnya kita mengambil keputusan untuk membelinya. Jadi, display ini dibuat bukan hanya agar produk terlihat rapi, tetapi agar mampu membawa konsumen melalui proses-proses tadi. Nah, proses tadi itu dalam pemasaran itu dikenal dengan konsep AIDA. Nah, konsep AIDA ini terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama attention atau perhatian. Nah, pada tahap ini, sebuah display harus mampu membuat konsumen berhenti dan memperhatikan produk. Nah, contohnya melalui warna menarik atau susunan barang yang rapi, atau posisi produk yang strategis. Nah, yang kedua itu ada interest atau menarik. Setelah konsumen melihat produk, tampilan yang menarik dapat membuat konsumen ingin mengetahui lebih jauh tentang produk tersebut. Hingga terjadilah proses yang ketiga, yaitu desire atau keinginan. Jadi, pada tahap ini, konsumen mulai memiliki keinginan untuk membeli atau mencoba produk. Nah, yang terakhir itu ada action atau tindakan, di mana ketika konsumen itu mengambil keputusan untuk melakukan pembelian. Nah, setelah mengetahui tujuannya, sekarang kita akan lihat fungsi dari display tersebut. Nah, sebelumnya menurut kalian, apa yang terjadi jika sebuah produk ditampilkan dengan menarik? Nah, kemungkinan besar konsumen akan lebih mudah melihat produk tersebut. Produk juga lebih mudah dikenali dibandingkan produk yang tidak tertata. Nah, bagi perusahaan sendiri, kondisi tersebut tentu memberikan keuntungan karena dapat meningkatkan peluang terjadinya pembelian. Nah, bisa lihat di sini, fungsi display ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama meningkatkan produktivitas penjualan. Artinya, display ini dapat membantu perusahaan menjual produk lebih efektif. Nah, yang kedua itu menciptakan citra toko yang diinginkan. Nah, sebuah toko yang tertata dengan rapi akan memberikan kesan yang lebih profesional dan nyaman bagi konsumen, sehingga konsumen tertarik untuk ke toko tersebut. Nah, selain memiliki fungsi, display juga memberikan manfaat bagi konsumen dan perusahaan. Nah, sekarang kita lihat apa saja sih manfaat-manfaat yang diberikan oleh display ini terhadap konsumen dan perusahaan. Nah, yang pertama itu bagi konsumen, di mana display ini dapat membantu mereka memahami produk dengan lebih mudah. Produk juga lebih mudah dilihat, dan konsumen juga lebih mudah memilih produk sesuai kebutuhannya. Nah, selain itu, produk yang ditata dengan baik juga akan lebih mudah diambil dan dikembalikan ke tempatnya. Sedangkan bagi perusahaan, display ini memberikan banyak manfaat. Nah, display ini dapat membantu meningkatkan penjualan, meningkatkan store image atau citra toko, mengurangi kemungkinan besar kosong, serta membantu perusahaan mengetahui produk mana yang banyak diminati oleh konsumen. Nah, selanjutnya ruang lingkup penataan produk, di mana dalam dunia pemasaran ini
Penataan produk memiliki hubungan dengan merchandising atau proses penataan dan menyajikan produk agar terlihat menarik bagi konsumen, di mana penataan yang yang baik ini dapat mendorong terjadinya impulse buying. Apa sih impulse buying itu? Yaitu pembelian spontan. Ketika konsumen membeli satu barang atau produk karena tertarik setelah melihat tampilannya. Nah, kalau biasanya untuk zaman sekarang itu bisa disebut FOMO. Nah, contohnya misalnya ketika seseorang awalnya hanya ingin membeli satu barang saja, tapi karena dia melihat barang tersebut tampilannya menarik, warnanya bagus, atau rapi, tata letaknya. Nah, akhirnya dia juga mengambil keputusan untuk membeli produk itu. Yang awalnya tidak ingin menjadi ingin. Nah, itu dia untuk ruang lingkup penataan produk. Nah, yang selanjutnya itu ada jenis-jenis display. Nah, jenis display ini terbagi beberapa. Nah, tentu saja bisa dilihat dari gambar ini. Display ini dilakukan tidak hanya eh, sama, pasti dilakukan berbeda-beda. Ada yang diletakkan di rak, ada yang diletakkan di manekin terus dipajang. Nah, itu juga merupakan jenis-jenis display. Nah, sekarang mari kita lihat apa saja jenisnya. Nah, yang pertama itu ada window display. Window display ini merupakan penataan produk yang ditempatkan pada bagian jendela atau etalase toko. Nah, tujuannya agar menarik perhatian calon pelanggan yang melewati toko. Nah, biasanya toko ini menggunakan Windows Display untuk menampilkan produk unggulan atau produk terbaru mereka agar orang tertarik untuk masuk ke dalam toko. Nah, itu yang dimaksud dengan window display. Nah, yang kedua itu ada interior display. Apa sih itu interior display? Yaitu penataan produk yang terdapat di dalam ruangan atau gedung toko, di mana contohnya produk yang disusun di rak, di meja, atau area tertentu. Nah, interior display ini memiliki beberapa jenis juga, yaitu yang pertama ada display, di mana produk yang ditampilkan secara terbuka, sehingga konsumen dapat melihat dan menyentuh produk secara langsung. Nah, yang kedua itu ada closed display, yaitu produk yang ditampilkan secara tertutup dan biasanya digunakan untuk barang-barang yang bernilai tinggi. Nah, yang terakhir itu ada architectural display, di mana penataan produk yang sekaligus memberikan gambaran cara penggunaan produk tersebut. Nah, misalnya itu ada seperti kalung. Nah, kalung kan biasanya diletakkan di manekin alat peraga leher. Nah, itu menunjukkan cara menggunakan kalung. Nah, jadi itu dia yang dimaksud dengan architectural display. Nah, yang ketiga itu ada exterior display, di mana exterior display ini merupakan penataan produk yang dilakukan di luar ruangan. Nah, biasanya digunakan untuk memperkenalkan produk atau produk baru atau kegiatan tertentu seperti promosi atau pameran. Nah, tujuannya agar produk lebih mudah dikenal oleh masyarakat. Nah, yang terakhir itu ada Solari Display. Nah, Solari Display ini merupakan penataan produk yang menggunakan media tambahan. Contohnya adalah manekin pada toko pakaian. Nah, dengan adanya manekin ini, konsumen dapat melihat gambaran bagaimana produk digunakan, sehingga lebih mudah membayangkan produk tersebut. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat kita pelajari pada pertemuan hari ini. Selanjutnya,
Ibu ingin memberikan Ananda semua tugas. Nah, sebelum melalui diskusi. Nah, sebelumnya coba perhatikan dulu video yang ada di sini. Nah, dari video tersebut, Ibu ingin Ananda menjawab beberapa pertanyaan ini, yaitu yang pertama, bagaimana penataan produk dapat mempengaruhi minat beli konsumen. Nah, yang kedua itu, apa yang paling berperan penting dalam menciptakan tampilan display yang menarik dan berikan alasannya, serta apa tipe penataan produk yang paling menarik minat konsumen. Nah, untuk penugasan ini, eh, Ibu memberikan waktu 1 minggu dan Ananda bisa mengerjakannya di rumah secara berkelompok ya. Nah, jadi minggu depan Ibu akan menagih tugas-tugas ini. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu dari pembelajaran hari ini kita dapat memahami bahwa penataan produk memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan pemasaran. Display bukan hanya kegiatan menyusun barang, tetapi merupakan strategi untuk menarik perhatian konsumen. Produk yang ditampilkan dengan menarik dapat meningkatkan minat beli dan bahkan mendorong terjadinya pembelian spontan. Oleh karena itu, dalam dunia bisnis, cara menampilkan sebuah produk itu menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini tentang penataan produk atau display. Semoga melalui pembelajaran hari ini, Ananda semua dapat memahami bahwa keberhasilan suatu produk itu tidak hanya ditentukan oleh kualitasnya saja, tetapi juga bagaimana produk tersebut ditampilkan kepada konsumen. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.